Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Di pagi ini kembali lagi kita mengikuti saat teduh. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa mengawali pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami berterima kasih mengucap syukur. Di pagi hari ini kami ada, itu adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yeremia 31 ayat yang ke-33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan, di pagi ini kita akan melihat tentang pengertian mereka akan menjadi umatku. Latar belakang ayat ini maksudnya adalah pada saat Tuhan mengadakan pemulihan, Allah akan membawa Israel umatnya ke dalam hubungan yang benar. Karena Israel umat Tuhan sudah memberontak terhadap firman Tuhan. Pemberontakan terhadap firman Tuhan membuat hubungan Tuhan dengan umatnya terputus. Karena mereka tidak taat. Pemberontakan ketidaktaatan atas firman Allah membuat Allah harus menghukum umatnya. Mereka harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. Dan mereka menjadi hamba Raja Babel. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang berkemurahan, kasih dan anugerahnya besar. Puji Tuhan. Tuhan mau memulihkan keadaan umatnya ketika Tuhan membawa kembali ke tanah air mereka. Puji Tuhan. Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengizinkan umat Tuhan pulang ke tanah air mereka di Yerusalem untuk mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel. Oleh karena itu, firman Allah menjelaskan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan mereka. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan, akan ada rancangan Tuhan yang baik, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Umat Tuhan akan mengalami pemulihan dan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau umat Tuhan berbalik dari cara hidup mereka yang lama, hidup taat dan bersungguh-sungguh mencari Tuhan, dan dalam doa maka pemulihan akan terjadi. Yeremia 29 ayatnya yang ke-12,
Di situ tertulis, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Puji Tuhan. Kalau umat Tuhan mengalami pemulihan dari Tuhan, firman Tuhan menjelaskan di dalam Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Di situ tertulis, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Firman Allah jelaskan, Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan umat Tuhan akan menjadi umatnya. Kalau kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama, kalau mereka menjadi umat Tuhan, maka Tuhan akan menaruh Tauratnya, firman-Nya ke dalam hati mereka, sehingga umatnya menjadi pendengar taat firman Allah, memegang firman dalam hatinya, dan menjadi pelaku firman. Hal yang kedua, Tuhan mau umatnya mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal, mengerti firman Allah, tidak meragukan firman Allah dan kuasanya. Puji Tuhan, dengan membuka hati terhadap firman Allah dan mengizinkan Roh Kudus memimpin, menguasai hati dan pikiran kita. Hal yang ketiga, menjadi umat Tuhan sehingga dosa dan kesalahan mereka diampuni dan Tuhan melupakan segala pelanggaran umatnya. Inilah bukti cinta kasih Tuhan, mau memulihkan bahkan menyelamatkan umatnya. Keselamatan umatnya berarti mereka tidak akan dihukum, sehingga jaminan hidup kekal menjadi bagian umatnya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah yang Yesus katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Puji Tuhan, kita punya juru selamat yang setia, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Kita mau berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti doa pada pagi hari ini. Buat setiap jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, menolong sepanjang hari ini. Tuhan jaga, pelihara, lindungi setiap suami, istri, dan anak-anak, keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus, Tuhan jaga, pelihara, lindungi. Tuhan, hamba juga berdoa buat mereka yang bekerja pada saat ini, hari ini. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan tolong pimpin langkah hidup mereka. Mereka yang berdagang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka yang beraktivitas Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Setiap pergumulan jemaat Tuhan, setiap mereka yang mengikuti doa pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka yang sakit.
mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Yang menghadapi masalah hidup, pergumulan hidup, Tuhan tolong dengar setiap doa dan permohonan mereka, setiap pergumulan mereka. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kalau ada apapun keperluan mereka, Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tolong sepanjang hari ini, ya Tuhan, setiap pergumulan mereka yang mengikuti doa pagi hari ini di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap jemaat GPD Ibu di Mulia, Tuhan tolong berikan kesetiaan ya Tuhan. Berikan semangat untuk beribadah mencari Tuhan. Mereka yang mengikuti doa pagi hari ini juga Tuhan, mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan nyatakan pertolongan-Mu senantiasa. Juga hamba berdoa ya Tuhan bagi presiden kami, pemimpin kami, wakil presiden, pemimpin-pemimpin di Indonesia. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus ya Tuhan. Indonesia semakin maju, dipulihkan Tuhan. Indonesia semakin diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Negara kami semakin maju karena Tuhan menolong dan menyertainya. Bagi kota Jakarta, berikan kesejahteraan ya Tuhan. Berikan damai sejahtera. Setiap kota-kota di Indonesia, berikan damai sejahtera ya Tuhan. Berikan kemajuan yang daripada Tuhan. Juga hamba berdoa buat setiap usaha penginjilan, setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun, di pelosok-pelosok sekalipun. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Kiranya semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, boleh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa ya Tuhan, setiap usaha menangani pandemi di Indonesia ini Tuhan. Setiap dokter, suster, rumah sakit, pengobatan yang ada, setiap mereka yang sakit boleh disembuhkan, boleh dipulihkan, sehingga pandemi ini boleh berlalu Tuhan. Sehingga Tuhan, Indonesia semakin diberkati Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon pertolongan campur tangan Tuhan. Tuhan jaga, pelihara, lindungi, berkati semua kami yang mengikuti doa pagi hari ini. Jasmani maupun rohani, setiap keperluan mereka diberkati Tuhan. Tuhan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kalau ada kesalahan, dosa kami ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga doa kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan, kami mengawali hari ini, kami percaya Roh Kudus menolong kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.